Empat dogma Maria, pilar iman Katolik yang meneguhkan kesetiaan kepada Gereja Katolik. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, dalam era digital saat ini, media sosial seperti YouTube dan Facebook menjadi arena terbuka bagi perdebatan iman. Salah satu contoh yang baru-baru ini ramai dibicarakan adalah video dari channel YouTube Saudara Patrice Smith yang mengangkat kesaksian David J. Ricks berjudul Empat Dogma Gereja Katolik Roma ini yang membuat saya angkat kaki dari Katolik Roma. Dalam video ini dikatakan bahwa Ricks mengalami pertobatan. Namun jika kita melihat lebih dalam ke dalam tulisan dan pandangannya, Ricks bukanlah seorang yang bertobat dalam pengertian Katolik, melainkan pengkhianatan karena telah meninggalkan gereja dan mengadopsi pandangan non-Katolik yang berseberangan dengan iman sejati. Refleksi ini bertujuan untuk menjadi kekuatan dan pencerahan bagi umat Katolik, agar kita tidak goyah dalam iman menghadapi gelombang kritik, melainkan semakin teguh dan bersinar di tengah tantangan zaman. Refleksi ini saya bagi menjadi 6 bagian. Bagian pertama, apa itu dogma? Dogma dalam Gereja Katolik adalah kebenaran iman yang diwahyukan Allah dan secara resmi dinyatakan oleh magisterium sebagai hal yang harus diimani oleh seluruh umat. Dogma bukan hasil spekulasi manusia, melainkan terang yang dianugerahkan oleh Roh Kudus untuk menuntun gereja dalam kebenaran. Dogma tidak berubah, tetapi pemahaman kita terhadapnya dapat berkembang. Seperti benih yang tumbuh menjadi pohon, pewahyuan Allah dalam Kristus tidak bertambah, tetapi dimengerti lebih dalam seiring waktu, sebagaimana ditegaskan dalam De Verbum. Bagian kedua, empat dogma Maria. Mari kita telaah dengan hati terbuka dan iman yang kokoh mengenai empat dogma utama mengenai Maria yang sering menjadi titik kritis dalam perdebatan, khususnya dalam video Saudara Patrice Smith. Pertama, dogma Maria Bunda Allah atau Theotokos. Dogma ini dirumuskan secara definitif pada Konsili Efesus tahun 431 Masehi. Kata Theotokos secara harafiah berarti pembawa Allah atau Bunda Allah. Ini bukan hanya sekadar gelar kehormatan, tetapi pengakuan iman akan misteri terbesar dalam kekristenan, inkarnasi
bahwa Yesus Kristus adalah satu pribadi dengan dua kodrat, ilahi dan manusiawi. Maria tidak hanya melahirkan manusia Yesus, tetapi dia yang dilahirkannya adalah Allah yang menjadi manusia sejati. Dengan menyebut Maria sebagai Bunda Allah, Gereja menegaskan keilahian Kristus sejak kandungannya. Penyangkalan dogma ini berarti menyangkal keilahian Yesus yang adalah fondasi iman Kristiani. Kedua, dogma perawan abadi Maria. Gereja mengajarkan bahwa Maria tetap perawan sebelum, selama, dan sesudah melahirkan Yesus. Secara historis, ajaran ini sudah ada sejak zaman gereja mula-mula. Bahkan para bapak gereja seperti Santo Agustinus dan Santo Ambrosius menegaskannya. Perawan abadi Maria bukan hanya soal fisik, tetapi juga simbol kesucian dan totalitas penyerahan Maria kepada kehendak Allah. Dalam konteks budaya Yahudi, perawan adalah lambang keistimewaan yang dipilih Tuhan. Adapun istilah saudara-saudara Yesus dalam kitab suci, bahasa asli Yunani adelphoi, bisa berarti saudara kandung atau kerabat, seperti sepupu. Gereja menegaskan bahwa dogma ini tidak bertentangan dengan kitab suci, melainkan memperkaya pemahaman kita akan kesucian Maria. Ketiga, dogma Maria dikandung tanpa noda dosa asal. Dogma ini dideklarasikan secara resmi oleh Paus Pius ke-9 pada 8 Desember 1854. Ajaran ini menyatakan bahwa sejak saat Maria dikandung oleh ibu kandungnya Santa Ana, Maria telah dilindungi dari noda dosa asal oleh rahmat khusus Allah. Konsep ini bukan hanya soal Maria terhindar dari dosa pribadi, melainkan sebuah tindakan rahmat ilahi yang mempersiapkan tubuh dan jiwa Maria sebagai tabernakel yang layak bagi Yesus Kristus, Sang Allah yang menjadi manusia. Dengan dogma ini, gereja menegaskan betapa besar kasih Allah yang menguduskan Maria sejak awal kehidupannya. Keempat, dogma Maria diangkat ke surga. Dogma ini dideklarasikan oleh Paus Pius ke-12 pada 1 November 1950. Gereja mengajarkan bahwa pada akhir hidup duniawi Maria, dia diangkat ke surga dalam keadaan jasmani dan rohani. Dogma ini menunjukkan pengharapan umat Katolik akan kebangkitan tubuh dan hidup kekal. Maria
menjadi primus inter pares, atau yang pertama dari umat manusia yang menikmati kemuliaan kebangkitan secara penuh. Walaupun kitab suci tidak secara eksplisit menyatakan kejadian ini, tradisi suci sejak awal abad keempat sudah menyimpan keyakinan ini. Paus dan konsili menegaskan bahwa ajaran ini selaras dengan iman dan bukan bertentangan dengan wahyu. Bagian ketiga tentang sumber kebenaran, kitab suci dan tradisi. David J. Ricks menolak dogma karena tidak semuanya eksplisit tertulis dalam kitab suci. Namun, Gereja Katolik tidak pernah mendasarkan iman hanya pada kitab suci saja, melainkan juga pada tradisi suci dan magisterium. Ini adalah 3 pilar wahyu ilahi. Gereja lahir sebelum Alkitab disusun secara lengkap. Tanpa Gereja Katolik, kita tidak akan memiliki kanon kitab suci seperti sekarang. Maka menolak otoritas Gereja Katolik berarti merobohkan dasar yang menyusun kitab suci itu sendiri. Bagian keempat, kesetiaan dalam iman di tengah tantangan zaman. Menghadapi kritik seperti dari Ricks, kita tidak membalas dengan kebencian, tetapi dengan terang Kristus. Kita menjawab dengan kasih dan kebenaran. Untuk saudara Patrice Smith yang sering menayangkan kisah-kisah yang Anda sebut kisah pertobatan, bagi Gereja Katolik itu bukanlah kisah-kisah pertobatan, melainkan kisah-kisah pengkhianatan terhadap gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Semakin Anda menayangkan kisah-kisah pengkhianatan seperti itu, iman Katolik kami semakin kokoh dan tak tergoyahkan. Yesus berkata, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Matius 16 ayat 18. Ini adalah janji bahwa Gereja Katolik akan tetap setia dalam kebenaran. Gereja Katolik telah menghadapi berbagai serangan dari dalam dan luar, skisma, ajaran sesat, bahkan dosa pada para anggotanya. Namun, seperti perahu Petrus yang kadang diterpa badai, Gereja Katolik tidak tenggelam karena Yesus tetap di dalamnya. Bagian kelima, menjadi saksi iman yang teguh. Di tengah derasnya informasi dan opini di media sosial, umat Katolik harus pertama
mempelajari iman dengan lebih mendalam. Kedua, menyadari bahwa ajaran gereja adalah buah dari doa, refleksi, dan Roh Kudus. Ketiga, menjawab dengan sabar, bukan dengan kemarahan. Keempat, menjadi saksi kasih, bukan debat kusir. Iman bukan sekadar argumen. Iman adalah relasi dengan Allah yang hidup. Ketika kita memahami dogma sebagai ungkapan cinta Allah, bukan beban, maka kita akan menjaganya seperti harta terindah. Bagian keenam, penutup. Saudara-saudari terkasih, mari kita terus melangkah dalam terang kebenaran. Belajarlah, berdoalah, bersaksilah, karena dunia membutuhkan cahaya dari orang-orang yang mencintai kebenaran. Semoga refleksi ini memberi kekuatan dan pencerahan bagi kita semua. Dan semoga dalam menghadapi badai opini, kita tetap teguh dalam bahtera gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Tuhan memberkati kita semua. Amin.